Bulan Juli 2020, perhatian publik internasional tertuju pada pencabutan status Hagia Sophia atau Hagia Sophia sebagai museum untuk kembali menjadi masjid. Gelaran ibadah sholat Jumat diadakan perdana pada 24 Juli 2020, sebuah peristiwa yang bagi sebagian besar Muslim Turki dan dunia dianggap bersejarah. Tentang bagaimana sebelumnya Hagia Sophia atau Hagia Sophia menjadi museum, ada seorang sosok penting yang sangat diingat dalam sejarah Islam maupun dunia. Ialah Mustafa Kemal, seorang tokoh yang pada tahun 1923 menyatakan Turki sebagai sebuah negara sekuler berbentuk republik. Penutupan Hagia Sophia sebagai tempat ibadah pada 1934 ialah bagian dari rangkaian reformasi agama yang digagas Kemal. Program itu dinilai berusaha menturkikan Islam melalui pembentukan komite dalam Fakultas Teologi Universitas Istanbul. Salah satunya ialah di tahun 1932, pemerintah mengeluarkan kebijakan lafal azan memakai bahasa Turki yang amat ditentang masyarakat Muslim setempat. Upaya komite Fakultas Teologi itu dapat digagalkan kaum ulama. Meski kerap difitnah sebagai penghancur khilafah Utsmani, Julius Archer, seorang penulis sejarah, menganggap Kemal yang selanjutnya digelari Atatürk atau Bapak Bangsa Turki sudah berbuat lebih baik dari diktator lain selama hidupnya. Kemal Atatürk telah berperan dalam menghalau kolonisasi Barat di bawah Yunani pasca Utsmaniyah kalah Perang Dunia I. Ia juga yang membidani negara Turki modern sekarang. Lebih dari itu, kita perlu membaca sejarah Hagia Sophia jauh ke akarnya. Bangunan ini awalnya bernama Hagia Sophia, yakni sebuah gereja yang didirikan oleh Kaisar Romawi Timur atau Bizantium oleh salah seorang yang termasyhur, yakni Kaisar Justinian I. Bizantium sendiri merupakan kekaisaran Kristiani yang mengadopsi ritus kekristenan Timur dengan liturgi Ortodoks Yunani. Justinian yang berhasil membawa Bizantium menguasai Afrika Utara, Italia, dan Spanyol akhirnya wafat pada tahun 565 Masehi. Namun John Freely dalam buku Istanbul Kota Kekaisaran menyebut bahwa Hagia Sophia termasuk salah satu gereja yang didirikan oleh Kaisar pertama Bizantium yang juga pendiri ibu kota Konstantinopel, yakni Kaisar Konstantin Agung sekitar 330 Masehi. Bangunan gereja Hagia Sophia yang dalam bahasa Yunani artinya kebijaksanaan ilahi, akhirnya terhapus dalam sejarah setelah peristiwa pemberontakan Nika di bawah Hipatius pada tahun 532 Masehi. Pasca kondisi pulih, Justinian I membangun kembali Hagia Sophia. Tak hanya mempertahankan nama indahnya, Justinian membangun gereja itu dengan begitu megah.
Rancang bangun gereja itu berbentuk persegi empat, dengan lebar sekitar 70 meter dan panjang 75 meter. Di atas tengah-tengah daerah persegi empat dari bagian tengah gereja, tampak sebuah kubah raksasa dengan kubah-kubah lebih kecil di timur dan barat, serta kubah setengah lingkaran yang menaungi bagian menonjol dan 4 sudutnya. Kubah itu seperti yang ditulis oleh sejarawan Bizantium asal Palestina pada abad ke-6 Masehi yang bernama Prokopius, seolah tidak bertengger di atas dasar yang keras, melainkan menaungi ruang di bawahnya seperti digantung langsung dari surga. Nasib Hagia Sophia berganti sesudah ia menjulang tegak sebagai bangunan peribadatan umat Kristiani selama hampir 1 milenium. Pada 29 Mei 1453, Sultan Mehmed II dari Utsmaniyah berhasil menaklukkan Konstantinopel, hingga lalu ia mendapatkan gelar Fetih atau Sang Penakluk. Mehmed memerintahkan agar bangunan ini segera dirubah menjadi tempat ibadah umat muslim dengan nama Hagia Sophia Jami'i Kabir, Masjid Besar Hagia Sophia. Untuk itu dibangunlah menara bagi muazin dan mimbar bagi imam salat. Di masa merebaknya pagebluk COVID-19 sekarang, yang bahkan turut mewajibkan kita berhati-hati di tempat ibadah, perlu pemaknaan lebih dalam atas pemberitaan seputar Hagia Sophia. Hagia Sophia yang berarti kebijaksanaan ilahi, dikenal sebagai warisan Justinian I abad ke-6, tapi telah menjadi salah satu ikon kota yang didirikan oleh Konstantin 3 abad sebelumnya. Jika menyebut kembalinya Hagia Sophia sebagai masjid, ialah sebentuk kemenangan Islam melawan sekularisme. Justru Mustafa Kemal Atatürk yang bertanggung jawab atas perubahannya menjadi museum adalah seorang bapak bangsa yang menyelamatkan Turki pasca kalah Perang Dunia Pertama. Sultan Mehmed II merubahnya menjadi masjid dengan tidak merubuhkannya terlebih dahulu. Artinya sisa peradaban Romawi Kristen pun juga sangat perlu dihargai, sebagaimana Hagia Sophia telah menjadi tempat ibadah Kristen selama hampir 1000 tahun. Sebagai penutup, sewajarnya kita resapi tulisan Akbar S. Ahmed, seorang antropolog modern, saat ia merenung dalam kunjungannya ke situs sejarah Cordoba di Spanyol. Saya merenungkan nasib dua rumah Tuhan terbesar di dua ujung Eropa yang berlawanan. Masjid Cordoba di barat dan gereja di Konstantinopel di timur. Masjid itu dirubah menjadi gereja oleh kaum Kristen. Gereja tersebut dirubah menjadi masjid oleh umat Muslim. Perubahan dengan paksa seperti itu menyedihkan saya, dan saya teringat teladan dari kebijaksanaan dan kemuliaan Umar bin Khattab di Yerusalem saat ia menolak tawaran Patriark Sophronius untuk sholat di dalam gereja makam suci, karena takut jika kelak umat Islam menuntut tempat suci itu dirubah menjadi masjid.